Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CGP Angkatan 8, Dede Relawati dari SMP Negeri 1 Kota Baru. Hari ini akan melaksanakan aksi nyata dari supervisi untuk rekan kerja saya, yaitu Ibu Emma, di mata pelajaran serumpun, yaitu IPA. Selamat siang Bu Emma. Selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik Bu Emma. Kita akan melaksanakan serangkaian proses supervisi akademik. Namun sebelumnya saya ke kelas Ibu untuk melihat jalannya proses pembelajaran di kelas. Hari ini kita akan melaksanakan awal dari prosesnya, yaitu praobservasi. Praobservasi ini bertujuan untuk sebagai persiapan awal ya Bu, dalam melaksanakan pembelajaran di kelas nanti, supaya Ibu juga nanti lebih bisa menguasai kelas dan percaya diri dalam melakukan pembelajaran yang terbaik untuk murid-muridnya. Sebelum dilaksanakan proses ini, saya ada beberapa pertanyaan dulu Bu. Yang pertama, saya ingin tahu materi apa nih nanti yang akan disampaikan di kelas. Untuk kebetulan untuk saat ini saya masuk ke materi sistem peredaran darah ya. Jadi untuk bab 2 IPA saya sudah masuk pada materi sistem peredaran darah manusia. Tujuan yang ingin dicapai oleh Ibu dari pembelajaran kali ini apa? Tujuannya sendiri kita untuk peredaran darah ini kita mengetahui tentang struktur dan fungsi organ-organ ya. Peredaran darah ya. Jadi siswa diharapkan untuk bisa memahami struktur dan organ. Lalu metode apa nanti yang akan Ibu terapkan? Nah, untuk ini saya menggunakan metodenya metode kooperatif ya, di mana metode ini lebih menitikberatkan pada kerjasama tim siswa. Kemudian nanti pada saat melakukan pembelajaran di kelas, ada alat peraga yang akan Ibu gunakan nggak? Untuk alat peraga sendiri saya akan membawa carta karena ya. Untuk konsep sebenarnya kemarin sudah sebagian saya jelaskan juga ke anak. Nah, jadi hanya carta saja, mungkin dengan kartu, nanti ada kartu kata yang akan kita gunakan dalam games atau permainan tim ini. Kartu dan carta ya Bu ya? Iya. Baik, di materi tersebut area pengembangannya yang akan Ibu kembangkan apa saja Bu? Yang jelas kita pada pengembangan pengetahuan, kemudian keterampilannya juga, sikapnya juga kita bisa lihat di situ. Dasar-dasar asesmennya Bu ya? Iya betul. Baik. Strategi yang akan digunakan apa Bu? Nah, untuk strateginya sendiri saya menggunakan strategi pembelajaran STAN. STAN ya. Gimana tadi? STAN itu kalau kita itu lebih berfokus pada kerjasama, dimana kalau pengertiannya kan student, team, achievement, vision. Jadi divisi prestasi tim siswa, ya, mana kita akan melihat kerjasama tim dengan berbagai karakter. Jadi siswa di sini tidak hanya berkelompok berdasarkan gender. Jadi di sini ada campuran gendernya, kemudian rasnya, kemudian dari kemampuan akademik juga. Kita akan kelompokkan dalam satu tim. Jadi bervariasi. Kita akan lihat hasilnya nanti dengan adanya variasi dari tim. Kalau boleh tahu nanti pembagian kelompoknya berdasarkan apa ya? Kebetulan saya melihat dari kemarin sudah beberapa kali ada post test, ada pretest dan post test. Jadi saya ambil dari situ, dari nilai, kemampuannya. Kemudian untuk gender jelas ya saya pilih berdasarkan jadi campur ya antara laki-laki dan perempuan itu dalam satu kelompok harus ada. Jadi gitu. Berarti memang sebelumnya setelah melakukan beberapa tes sehingga pengelompokan siswa sudah berdasarkan hasil tes yang dilakukan ya Bu ya. Baik. Nantinya saya ingin tahu bagaimana ukuran keberhasilan yang dicapai dari pembelajaran ini. Nah, untuk studi ini mungkin nanti hasilnya kita karena ini berupa games ya, semacam game quiz gitu. Jadi siswa keberhasilannya harus bisa menjawab dengan betul. Dengan apa? Dengan nanti ada seperti kuis lah gitu, dengan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus disimpulkan pada seseorang pada kelompoknya sehingga bisa, kalau dia mampu menjawab kelompok itu berarti betul tercapai gitu untuk pemahaman pada konsepnya.
kedengarannya seru tuh Bu ya. Iya. Melihat dari strateginya bagaimana perencanaan yang akan dilaksanakan di kelas. Baik, ini kira-kira bisa kita laksanakan kapan ya Bu jadwalnya? Saya bisa mengobservasinya di kelas. Insya Allah dalam minggu ini bisa ya. Baik, di kelas apa ya Bu? Saya akan mungkin di kelas 8H ya. Di 8H ya Bu? Ya, harinya berada hari Kamis. Oke, baik. Nanti untuk Ibu ketahui, nanti selama jalannya proses pembelajaran, saya akan mengamati dari awal sampai akhir. Saya akan mencatat seluruh kegiatan yang terjadi di dalam kelas, terutama hal-hal yang penting ya, yang saya anggap penting di sana. Nanti juga hasilnya akan kita lakukan percakapan seperti ini lagi, tapi nanti di pasca observasi akan dihadiri oleh PP saya nantinya Bu ya. Mohon kesediaan waktunya untuk hadir, hanya saja waktunya belum bisa ditentukan dari sekarang. Baik Ibu, semoga nanti kegiatan pembelajarannya berjalan dengan lancar, tanpa hambatan, dan keberhasilan yang ingin dicapai dapat terwujud, dapat diraih. Terus saya ingin tahu nih Bu, setelah percakapan tadi dari awal sampai akhir ini, kira-kira ada nggak hal-hal yang menurut Ibu jadi tercerahkan gitu, atau jadi oh iya jadi kepikiran apa gitu, jadi kayak dapat ide apa gitu dari hasil percakapan tadi? Sebenarnya dengan percakapan ini kita lebih ke pematangan persiapan ya dalam mengajar, jadi kita bisa menentukan metode apa yang pas pada materi tertentu. Jadi dengan seperti ini kan sebenarnya kita ada masukan-masukan ya, kita bisa sharing seperti apa. Dan ini baik sekali ya untuk insya Allah dalam peningkatan pembelajaran di kelas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Ya. Baik, sebelum gini, siapa yang nggak hadir hari ini? Alhamdulillah. Berarti semua sehat ya? Terus menjaga kesehatan supaya kalian terus bisa menuntut ilmu. Baik, sebelum belajar seperti biasa, tolong cek di bawah kalian. Lihat, ada sampah tidak? Kalau masih ada sampah, tolong pungut ambil, keluarkan. Ayo segera masuk lagi yang udah. Baik, untuk hari ini kita masih masuk pada materi apa? Sistem peredaran darah. Kemarin Ibu udah jelaskan kan sedikit ya tentang sistem peredaran darah, dan sesuai seperti yang saya jelaskan kemarin, untuk lebih bisa memahami konsep, hari ini kita akan belajar sedikit berbeda. Kita akan belajar dengan cara kuis berkelompok. Nah, sudah tahu kan kelompoknya? Oke. Jadi diharapkan nanti dengan belajar dengan kuis ini, kalian akan lebih mudah memahami tentang struktur dan fungsi organ-organ peredaran darah. Kalau kemarin Ibu udah jelaskan sedikit tentang mekanismenya ya, bagaimana jalannya darah ke seluruh tubuh. Nah, sekarang kalian harus bisa hafal apa sih fungsi dan organ pada peredaran darah. Ya, udah siap untuk belajar game atau kuis ini? Nah, oke, kalau sudah siap, silakan duduk berkelompok sesuai yang sudah kemarin ya, kelompok IPA-nya. Silakan duduk. Ayo, tidak lama ya. Coba 2 menit belajar untuk berada pada kelompok masing-masing. Baik, coba kemarin sudah dicatatkan, kalian sudah catat, sudah tahu, sudah bisa apa kan? Ibu akan bacakan atau akan kasih tahukan aturan mainnya ya. Jadi nanti kita akan belajar konsep atau pemahaman konsep melalui kuis ya. Kuis ini nanti saya atau Ibu akan bawa kartu kata. Kata-kata ini berisi kata-kata pada organ ataupun
sistem peredaran darah ya, yang ada di sistem peredaran darah. Di sini ada beberapa kartu. Nanti aturannya seperti ini. Nanti kita semua maju ya, berkelompok. Satu orang ketua kelompoknya akan mengambil kartu. Teman kelompok lainnya harus memberikan clue ya, supaya bisa menyimpulkan kartu atau menebak kata apa yang ada di kartu ini. Ngerti gak? Nah, berarti kalian harus paham konsepnya kan? Ya. Nah, nanti kalian kalau betul, Ibu akan kasih nilai 100. Jadi ini berlaku untuk kerjasama tim. Kalau satu orang dapat 100, berarti semua tim akan mendapatkan nilai yang sama 100. Terus bagaimana kalau tidak bisa menebak kata? Bagaimana? Berarti nilainya 0. Tapi nanti kalian akan bisa menebak ke kelompok lainnya. Kemudian nanti setelah bisa menebak, misalkan kelompok 1 sudah bisa menebak kata ini, nanti kalian harus bisa menuliskan ciri-cirinya. Paham aturannya? Saya kasih waktu untuk satu kata, kalian bisa 3 menit untuk memberikan clue. Ketua kelompoknya harus hanya menjawab iya atau tidak dari pertanyaan dari timnya. Ya, ngerti kan? Paham? Nah, nanti kalian kelompok anggotanya menyimpulkan apa nih? Ya, kata yang ada di kartu ini. Sudah bisa dimulai kuisnya? Baik. Nah, baik, untuk pertama, kartu pertama saya kocok ya. Silakan ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil nomornya. Baik, ini ketua kelompok ya. Silakan ambil satu nomor, pegang dulu. Kalian akan masuk ke urutan berapa untuk majunya? Ayo cepat, Akso. Nanti dulu, jangan dulu dibuka. Baik, silakan dibuka urutannya. Ya. Ya, siapa yang urutan pertama? Nova, pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6. Baik, silakan duduk kembali. Siap-siap ya kelompok lainnya untuk bisa menebak. Baik, coba ketika yang tampil ke depan, yang lain tolong perhatikan tidak ribut ya. Ya, nanti siap-siap untuk melakukan penebakan juga. Baik, kelompok pertama silakan maju ke depan beserta anggotanya. Silakan maju ke depan. Siap? Siap ya. Kalian anggota kelompoknya siap? Ya, ajukan pertanyaannya. Ini masih tersisa beberapa. Silakan diambil yang mana? Pilih. Wah, ambil. Jangan diperlihatkan. Coba. Siap? Nah, waktunya 3 menit. Silakan ajukan pertanyaan. Bukan. Silakan yang lainnya. Dari jantung? Ya. Kayak karbon dioksida? Ya. Iya, sudah mulai mengerucut. Apa ya? Dari kotor. Ya. Menerima darah dari seluruh tubuh. Ya. Ya, apa kira-kira? Silakan. Apalagi? Ya. Ya, jawabannya apa? Silakan. Boleh dipanggil. Baik, terima kasih. Kelompok Aksa berarti nilainya berapa? 100. Silakan duduk ke tempat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah bisa menjawab dengan betul ya. Baik, untuk selanjutnya masih ada satu kelompok terakhir. Kelompok Pira ya, kelompok ini ya. Belum, silakan untuk maju ke depan. Kelompok terakhir. Tepuk tangan. Kasih semangat dulu. Nah, sudah siap belum nih kelompok terakhir? Siap. Baik,
di sini masih ada beberapa kartu. Silahkan diambil, saya kocok dulu deh, ya. Yang mana? Bismillah dulu, mudah-mudahan bisa dapat. Yang mana? Yang pinggir, sudah yakin? Yakin? Apa? Baik. Saya kasih waktu untuk 3 menit untuk siapkan pertanyaannya ya. Silakan dimulai, ajukan pertanyaan. Coba yang lain tidak ribet dulu. Ya? Bukan? Pembuluh darah. Kira-kira apa lagi? Ya elah. Apa lagi ya? Silakan. Ayo diskusikan. Ayo, semangat. Kasih pertanyaan apa aja? Ya, udah jawaban apa katanya? Pena. Betul, pena enggak ya? Bukan. Kurang tepat. Tadi sudah ada clue, dia adalah pembuluh darah. Kemudian yang betulnya apa? Harusnya adalah pena pulmonalis. Ya, gak apa-apa ya. Belum ketebak ya. Terima kasih. Kalian kasih aplaus. Silakan untuk kembali ke tempat. Ya, silakan. Berarti semua kelompok sudah maju ke depan. Baik, tadi yang sudah betul jawabannya, supaya ini coba tuliskan ke depan ciri-ciri tadi pertanyaan dari kartu. Satu orang saja untuk menuliskan ciri-cirinya. Tadi jawabannya apa, Akso? Selambi kanan. Silakan dijelaskan apa ciri dari serambi kanan, kemudian sedikit jelaskan ke teman-teman. Nah, ini adalah ciri dari bagian jantung serambi kanan. Oke, nanti Akso yang jelaskan. Sudah, coba dijelaskan sedikit Akso ke teman-temannya, jadi biar lebih ngerti. Ya. Jadi serambi kanan itu adalah bagian kanan dari jantung yang menerima darah dari seluruh tubuh. Ya. Darah yang diterima oleh serambi kanan ini adalah darah yang telah menukarkan O2-nya atau oksigen dengan CO2-nya. Nah, saat CO2-nya masuk di serambi kanan, dia akan menghantarnya ke paru-paru. Nah, di paru-paru CO2-nya akan bertukar dengan O2. Jadi serambi kanan itu sebagai pompa yang membawa darah kotor ke paru-paru untuk dibersihkan. Sekian dari saya. Tepuk tangan. Kasih. Terima kasih Akso yang sudah menjelaskan bagian jantung serambi kanan. Paham kan kalian ya? Sudah jelas ya penjelasan Akso? Nah, terima kasih. Silakan kembali ke tempat Akso. Terima kasih. Nah, jadi ini adalah jawaban tadi kelompoknya Akso ya. Jadi saya harap atau Ibu harap kalian semua juga bisa menjelaskan. Nah, yang belum bisa menjawab, Ibu kasih PR dan ini untuk berlaku semua ya. Berlaku semua yang belum terjawab tadi ada beberapa. Coba nanti untuk PR cari ya ciri-ciri dari, ditulis saja. Cari ciri-ciri atau nanti kalian bisa jelaskan sedikit ciri-ciri dari yang tadi pertama yang tidak terjawab adalah arteri. Ya, silakan cari clue-nya yang betul. Ya, ciri-cirinya apa sih arteri itu? Ya, yang kedua apa ini? Ciri apa? Pena pulmonalis, silakan ditulis dulu. Ketiga,
ciri dari bilik kiri atau ventrikel kiri. Yang keempat, ciri dari serambi atau atrium kanan. Nah, nanti tolong bisa dipresentasikan untuk pertemuan berikutnya. Supaya yang belum bisa menjawab tadi sama mendapatkan nilai. Gitu ya. Baik, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, ada pertanyaan kah untuk masalah bagian jantung? Kalian sudah sedikit paham kan? Ya, tadi ya. Jadi sudah paham, mudah-mudahan kalian lebih paham lagi pada konsepnya, bahwa bagian-bagian jantung atau sistem peredaran ini ternyata banyak bagiannya dan memiliki fungsi masing-masing. Baik, untuk pertemuan berikutnya masih pada sistem pembuluh darah, kita akan jelaskan masalah penyakit. Coba kalau perhatikan ya, penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. Baik, semua harus bisa mengerjakan PR-nya ya. Ya. Baik, untuk itu terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap atau menerima pelajaran hari ini. Cukup menyenangkan kan? Ya. Mudah-mudahan bisa lebih menyenangkan lagi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, ayo kita semangatin IPA-nya. Gimana ya IPA-nya? IPA itu? IPA itu? IPA itu? Terima kasih. Baik, kita kembalikan, rapikan dulu. Ya, silakan kembali ke posisi semula. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Baik, KM siapkan untuk berdoa dan menyiapkan. Siap, dalam hati, mulai. Selesai, berdiri. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sudah hari ini, silahkan pulang, jangan sampai ada yang ketinggalan. Sampai jumpa di pelajaran Ibu berikutnya.